Oke, selamat pagi buat kita semua. Nah, untuk sesi ini kita mempelajari jumlah uang beredar. Sebelumnya kita sudah mempelajari inflasi dan tingkat suku bunga. Nah, perlu Anda ketahui di hari inilah kita nanti ya bahwa kita mengetahui hubungan antara inflasi, tingkat suku bunga, jumlah uang beredar. Nah, jadi perhatikan ya, konsentrasi bagaimana tiga variabel ini saling berhubungan. Apa itu jumlah uang beredar? Nah, jumlah uang beredar itu adalah jumlah nilai keseluruhan yang berada di tangan masyarakat dan beredar dalam sebuah perekonomian suatu negara. Ya. Nah, dari penjelasan ini, semua uang yang berada di masyarakat itulah yang disebut dengan jumlah uang beredar. Kenapa jumlah uang beredar? Ya, harus diketahui informasinya, jumlahnya. Nah, untuk ya membuat suatu kebijakan ya berhubungan dengan nanti bahwa dengan pertumbuhan ekonomi ya. Nah, jadi mau nggak mau informasi tentang seberapa besar jumlah uang beredar yang ada di tangan masyarakat harus diketahui supaya Bank Indonesia bisa memberikan kebijakan moneter ya, mempengaruhi apakah jumlah uang beredar itu dinaikkan atau diturunkan. Nah, dalam bentuk jumlah uang beredar ya, itu dibagi atas dua. Yang pertama dalam arti sempit. Dalam arti sempit sederhana aja, M1 sama dengan uang kartal ditambahkan uang giral, C ditambahkan dengan D. Sedangkan dalam arti luas, M2 sama dengan uang kartal ditambahkan uang giral ditambahkan uang kasih. C ditambah D itu sama dengan M1, berarti M2 sama dengan M1 ditambah T. Artinya di sini M1 uang arti dalam kata sempit ditambahkan dengan uang kuasi. Uang kuasi itu apa? Uang kuasi T itu adalah deposito atau ya lembar saham ya. Nah, jadi uang ini ya tidak bisa digunakan ya setiap waktu, dia digunakan dalam waktu tertentu ya. Jadi deposito berjangka seperti itu ya. Nah, jadi ya M2 itu sama dengan M1 ditambahkan uang kuasi. Nah, kemudian ya faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, kebijakan bank sentral berupa hak otonom ya dan kebijakan moneter ya, meliputi nanti adalah ada disebut dengan politik diskonto, politik pasar terbuka, politik cash ratio atau politik kredit selektif dalam mencetak dan mengedarkan uang beredar. Dan kemudian ya kebijakan pemerintah melalui Menteri Keuangan untuk menambah peredaran dengan cara mencetak uang logam dan uang kertas yang nominalnya kecil. Kemudian Bank Umum dapat menciptakan uang giral melalui pembelian saham dan surat berharga. Kemudian tingkat suku bunga, kemudian selera konsumen, kemudian harga barang, kemudian kebijakan kredit dari pemerintah. Nah, faktor-faktor yang pengaruh yang kita konsentrasi pada ya faktor tingkat suku bunga ya, bagaimana nanti tingkat suku bunga berhubungan dengan jumlah uang beredar. Nah, bagaimana tingkat suku bunga berhubungan dengan inflasi dan bagaimana tingkat suku bunga inflasi berhubungan dengan ya jumlah beredar. Inilah kita pelajari hari ini. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, untuk mengetahui hubungannya ini kita pelajari dengan namanya teori kuantitas uang. Nah, teori kuantitas uang itu ditunjukkan dengan persamaan M kali V sama dengan P kali T. M itu adalah jumlah uang beredar, V itu adalah perputaran, P itu adalah harga, dan T itu adalah transaksi.
Nah, jadi ya kalau kita lihat ya persamaannya ya M kali P sama dengan P kali T, hubungan antara M dengan P ya, M dengan P itu hubungannya searah. Artinya apa? Artinya apabila jumlah uang beredar naik, M naik, maka harga naik. Ya. Atau sebaliknya, apabila M mengalami penurunan, maka P turun. Nah, itu diingat. Nah, P mengalami kenaikan. Nah, ingat pelajaran sebelumnya, P mengalami kenaikan, P naik itu disebut dengan inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga secara umum. Nah, bisa disimpulkan seperti ini. Ya, bisa dicatat kata kuncinya. Apabila jumlah uang beredar naik, maka P naik, harga naik, maka inflasi naik. Jadi kata intinya, jumlah uang beredar naik akan meningkatkan inflasi naik. Ya, searah hubungannya. Ya. Nah, kemudian tadi rumusnya M kali V sama dengan P kali T. T itu kita gantikan dengan Y. Kenapa? T itu adalah transaksi, jumlah transaksi itu sama dengan jumlah output. Nah, bisa digantikan. Jadi, jika Y menyatakan jumlah output dan P menyatakan harga satu unit output, maka nilai uang dari output adalah P kali Y. Ya, itu sudah kita pelajari. Kita sudah mengenal variabel ini ketika membahas pos pendapatan nasional. Y itu adalah GDP real. Nah, P adalah deflator GDP dan PY adalah P nominal. Jadi persamaan kuantitasnya adalah M kali V sama dengan P kali Y. Nah, sekarang ya, di mana letak suku bunganya? Letak suku bunganya yang mau kita hubungkan dengan efek Fisher, hubungan inflasi dengan tingkat suku bunga. Nah, jadi efek Fisher ini itu adalah menunjukkan perbedaan antara tingkat suku bunga real dengan tingkat suku bunga nominal. Itu adalah I sama dengan R ditambah V. Nah, jadi tingkat suku bunga nominal itu ya dipengaruhi tingkat bunga real dan dipengaruhi inflasi. Nah, sekarang sudah lengkap, bisa kita hubungkan ya. Hubungan antara jumlah uang beredar dengan inflasi dihubungkan dengan rumus tadi M kali V sama dengan P kali T, M dengan P. Nah, kemudian P itu kita hubungkan dengan tingkat bunga. Berarti hubungan antara inflasi dengan tingkat bunga. Nah, sekarang kita gabung rumusnya itu adalah, saya dalam bentuk persen, yang rumusnya tadi, M kali P sama dengan P kali Y. Berarti persen perubahan M sama dengan persen perubahan P sama dengan persen perubahan P ditambah persen perubahan Y. Nah, kita masukkan sekarang rumusnya yang kedua efek Fisher, I sama dengan R tambah P. Nah, apa artinya kalau dua rumus ini kita gabungkan? Ya. Nah, kita baca keterangannya. Teori kuantitas dan persamaan Fisher bersama-sama digabung memberitahukan kita bagaimana pertumbuhan uang, jumlah uang beredar, mempengaruhi tingkat bunga nominal. Menurut teori kuantitas, ya, kenaikan tingkat pertumbuhan uang 1% menyebabkan kenaikan 1% pada tingkat inflasi. Sekarang kita lihat rumus yang di bawah. Kenaikan M akan menyebabkan kenaikan inflasi V. Berarti apabila M naik 1%, V akan naik 1%. Nah, selanjutnya kenaikan inflasi menyebabkan kenaikan tingkat bunga nominal. Jadi kenaikan inflasi turun ke bawah, kenaikan inflasi 1% akan menyebabkan kenaikan tingkat bunga nominal 1%. Nah, jadi ya, diingat bahwa apabila M meningkat, inflasi meningkat, maka tingkat suku bunga mengalami peningkatan. Nah, jadi kalau seperti ini kejadiannya, misalkan ya di masyarakat terjadi ya inflasi mengalami kenaikan, maka apa kebijakan caranya? Yaitu adalah ya kita melihat Bank Indonesia akan mengeluarkan suatu kebijakan ya apabila inflasi mengalami penaikan ya. Apa kebijakannya? Kebijakannya itu adalah caranya menurunkan jumlah uang beredar. Kebijakan apa itu? Nah,
kebijakan yang kita gunakan itu adalah mengurangi jumlah uang beredar. Itu adalah kebijakan moneter ketat. Oke, saya ulangi. Tadi kan rumusnya, apabila jumlah uang beredar naik, maka inflasi akan naik. Nah, inflasi akan naik, tidak akan dibiarkan terus-menerus, maka Bank Indonesia akan mengeluarkan suatu kebijakan untuk menurunkan inflasi. Bagaimana cara menurunkan inflasi? Itu dengan cara mengurangi jumlah uang beredar. Ya. Bagaimana cara mengurangi jumlah uang beredar? Dengan menggunakan kebijakan moneter ketat. Ya. Atau sebaliknya, ya. Apabila di masyarakat terjadi jumlah uang beredar sangat kecil, inflasi sangat kecil, sedangkan ya pertumbuhan ekonomi ingin dipacu, produksi ingin naik, maka Bank Indonesia akan menempuh meningkatkan jumlah uang beredar. Bagaimana cara meningkatkan jumlah uang beredar? Itu dia menggunakan strategi kebijakan moneter longgar. Ya, itu adalah kebijakan moneter longgar akan ditempuh dengan cara menambah jumlah uang beredar agar pemerintah konsumsi naik, maka produksi naik. Nah, jadi kata kuncinya seperti ini, ya. Kita lihat bagaimana perlakuan jumlah uang beredar, ya, instrumennya. Nah, jadi kalau misalkan jumlah uang beredar naik, inflasi akan naik, maka Bank Indonesia akan mengeluarkan kebijakan mengurangi jumlah uang beredar, maka dia menggunakan moneter ketat. Atau sebaliknya, kalau jumlah uang beredar mengalami penurunan, sedangkan inflasi penurun, itu akan menyebabkan produksi akan turun. Nah, datanglah Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan apa supaya jumlah uang beredar akan menaik, dengan cara menambah jumlah uang beredar itu dengan kebijakan moneter longgar. Nah, ada lagi kebijakan Bank Indonesia, Bank Sentral, itu dengan menggunakan politik pasar terbuka. Nah, apa itu politik pasar terbuka? Nah, misalkan jumlah uang beredar mengalami kenaikan, ya, perhatikan rumusnya, jumlah uang beredar naik, inflasi akan menaik. Nah, ini menjadi masalah, ya, kalau dibiarkan terus-menerus. Nah, maka dengan menggunakan politik pasar terbuka, bagaimana caranya untuk mengurangi jumlah uang beredar? Maka dia akan menjual SBI, ya, surat berharganya. Nah, apa artinya menjual surat berharga? Nah, apabila surat berharga SBI, ya, dijual kepada masyarakat, maka masyarakat akan membeli jumlah apanya, SBI-nya, uang yang dari masyarakat yang diterima, ya, dari masyarakat kepada BI, maka ya uang itu akan dimusnahkannya, sedangkan uang yang ada di masyarakat mengalami penurunan. Nah, itulah caranya dia menjual SBI, ya. Nah, kalau sebaliknya kejadiannya misalkan jumlah uang beredar mengalami, ya, penurunan sangat sedikit, ya. Maka caranya bagaimana? Caranya uang yang uang yang ada di BI itu diedarkan ke masyarakat dengan cara dia membeli surat berharga yang ada di masyarakat. Jadi kalau ada surat berharga yang ada di masyarakat dibeli, maka uang yang diserahkan kepada masyarakat dengan cara membeli tadi itu akan beredar banyak di masyarakat. Itu caranya, ya. Jadi, ya, perlu diingat, apabila tadi, ya, saya ulangi, apabila tadi jumlah uang beredar di masyarakat sangat banyak, maka caranya dia akan menjual SBI. Atau sebaliknya, apabila jumlah uang beredar di masyarakat mengalami penurunan, ingin menaikkan jumlah uang beredar, dia akan membeli SBI, ya. Nah, kemudian, ya, gambar ini, ya, bisa ditunjukkan, ya, politik pasar terbuka tadi, jumlah uang beredar tinggi, maka itu terjadi inflasi. Dengan cara bagaimana dia menurunkan inflasi, menurunkan jumlah uang beredar? Dengan cara dia menjual SBI, maka jumlah uang beredar turun, maka inflasi akan turun, ya. Ringkas digambarkan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi instrumen politik diskonto dan bunga pinjaman. Nah, ini artinya BI juga bisa memberikan pinjaman kepada bank-bank umum, yang artinya terjadi penambahan jumlah beredar, ya. Nah, kemudian, ya, digambarkan seperti ini, masalah inflasi jumlah beredar tinggi,
maka akan menaikkan tingkat suku bunga, maka jumlah uang beredar akan turun. Nah, inflasi akan turun, seperti itu dia. Nah, kemudian ya masalah investasi rendah, turunnya tingkat bunga, suku bunga, maka investasi akan naik, maka GNP akan naik. Nah, jadi ya tidak semua saya bicarakan ya isi dari topik bab 3 ini mengenai jumlah beredar. Saya akan bicarakan ya tadi bicarakan ya kebijakannya, ya instrumennya, sedangkan masalah ya instrumen kebijakan moneter lain itu adalah politik merubah cadangan minimal atau pengawasan pinjaman atau pembujukan moral, dan kemudian mekanisme transmisi kebijakan moneter ya bisa ya Anda baca lengkap di buku. Oke, sampai di situ aja ya pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan ya terima kasih buat adik-adik sekalian.